That is compassion. Ketika Anda melihat orang susah, kalau Anda masih diam, it's not compassion. Karena compassion tidak bisa membuat Anda diam. Dan itu yang selalu Yesus lakukan. Makanya ketika dikatakan, tergeraklah oleh belas kasihan hati Yesus. Selalu setelah itu, ada kejadian besar yang Yesus lakukan. Mengapa? Karena dia tidak bisa diam untuk melihat orang yang kesusahan. Itulah belas kasihan. Ini gambarannya tentang compassion. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37 yang menyatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara siap belajar firman Tuhan hari ini? Karena apa yang kita baca ini sesuatu yang sangat mudah untuk kita pahami, tetapi saya mau katakan, jika kita mengerti, itu tidak gampang untuk kita lakukan. Saya yakin dari kita sudah sering mendengar parabel tentang The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati ini. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara panjang tentang konteksnya, tetapi ada hal yang menarik di awal percakapan ini, yaitu ketika ayat 25 katakan gini, satu kali berdirilah seorang ahli Taurat, namanya ahli Taurat berarti dia tahu Taurat, kan gitu. Ya, sama seperti gini, bukan seolah-olah, saya ahli matematika. Lalu saya tanya kepada diakon reksi, berapa 10 dikurang 5? Saya ahli Taurat, saya tanyakan sesuatu kepada diakon reksi, yang diakon reksi sudah tahu, sudah pasti tahu jawabannya. Tapi saya juga tahu jawabannya. Gitu. Itu yang sedang terjadi. Jadi si ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus sesuatu yang dia tahu jawabannya. Berarti tadi kebalik. Saya ahli matematika, tapi saya tanya ke reksi. Jadi saya tahu jawabannya, tetapi saya tanya kepada reksi. Dan Bapak Ibu selalu perhatikan ini. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, tolong lihat secara detail. Hampir setiap kali kalau ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus, selalu dijawab dengan pertanyaan oleh Yesus. Selalu. Perhatikan itu baik-baik. Jadi kalau tadi saya tanya, misalnya begini. Saya tanya tadi, saya ahli Taurat, katakanlah dia akan reaksi ini Yesus. Kemudian saya bertanya, 10 dibagi 2 berapa? Lalu dia akan reaksi, akan bertanya balik kepada saya. Menurut kamu, 2 tambah 2 tambah 2 kurang 1 itu berapa? Jawabannya sama kan? 5. Tapi dia akan reaksi, menjawabnya dengan bertanya kembali kepada saya. Itu yang terjadi dalam percakapan antara Yesus dan sang ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus hanya bilang, apa yang tertulis di dalam Taurat? Kamu ahli Taurat. Dan dia jawab semua dengan sangat detail. Tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Persis. Dia jawab seperti itu. Dan di ujungnya Yesus bilang apa? Ini 2 kali dalam bacaan kita diulang Yesus. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini pernyataan yang penting dari Tuhan Yesus. Mengapa? Karena terlalu banyak orang hanya mengerti firman, tetapi dia tidak perbuat firman itu di dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang satu hal yang penting yang Yesus jelaskan tentang compassion. Compassion itu belas kasihan. Berulang kali dalam kitab Injil kita menemukan kalimat yang mengatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan ketika kita membaca tentang belas kasihan Yesus, there must be something great is about to happen. Setiap kali. Saya ambil contoh 2. Saya mohon ditampilkan Injil Markus pasal 6 ayat 34. Lihat ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Yesus mendarat, bukan Yesus terbang lalu mendarat. Tapi Yesus lagi naik kapal mendarat. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka, lihat kalimatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, setelah kalimat ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan sedikit roti
dan ikan. Oke, yang berikut. Tolong ditampilkan Lukas pasal 7. Ayat 12. Nah, lihat di sini. Ini kita baca sampai ayat 14 ya. Saya akan terangkan ini sampai ayat 14. Setelah ia, yaitu Yesus, dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal lagi, dari ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi ini lagi bawa jenazah. Yesus lihat dari jauh. Kalimat berikutnya. Ketika Tuhan melihat janda itu, kalimat berikutnya bilang apa? Tergeraklah hati Yesus. Masih yang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Apa yang terjadi setelahnya? Si anak tunggal yang sudah mati ini dibangkitkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu lihat, setiap kali Yesus di dalam Alkitab dijelaskan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, there must be something great is about to happen. Selalu. Maka sekarang kita kembali ke teks kita dalam Lukas 10, langsung di ayat 33. Ya. Ini parabel yang Tuhan Yesus sampaikan. Tapi di dalam parabel ini, ayat 33 ini ada sesuatu yang penting. Dikatakan begini, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, kata Yesus apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus sedang mengajarkan tentang belas kasihan. Bapak Ibu, apa artinya compassion? Apa arti belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaan yang muncul ketika Anda diperhadapkan dengan penderitaan orang lain dan Anda termotivasi untuk bergerak meringankan penderitaan orang itu. Itulah belas kasihan. Nah, kata dasar dari belas kasihan itu dalam bahasa Yunani adalah splachnon atau splachnos. Bahasa Inggrisnya bowels. Bowels itu usus. Nah, kenapa orang Yunani memakai kiasan ini untuk kata dasar dari compassion? Dalam pandangan Yunani kuno, perasaan itu menurut mereka, perasaan yang paling dalam itu berasal dari organ tubuh yang paling dalam. Sumber fisik dari emosi. Itu jadi saya mau gambarkan begini. Pergerakan usus. Kalau usus sudah bergerak, Anda mau tidak mau. Ya, begitu dia sudah mulai bergejolak, Anda mau tidak mau harus bergerak untuk melakukan sesuatu. Saya ambil contoh, mohon maaf. Kalau contohnya mungkin menurut Bapak Ibu agak gimana gitu ya. Tapi saya mau mengisahkan tentang apa yang pernah terjadi pada saya. Pada satu ketika saya melayani, dan Bapak Ibu bayangkan, pada saat saya berkhotbah, di ruangan yang ber-AC, tapi orang bisa melihat saya, keringat saya besar-besar di sini. Orang tidak tahu apa yang terjadi, cuma saya yang tahu bahwa saya sedang mules. Sakit perut. Bayangin udah pakai toga, lagi khotbah, masih di tengah-tengah khotbah, di sini udah putar. Orang nggak, Bapak Ibu, saya sampai berdiri, waktu itu mimbarnya agak tinggi, saya berdirinya agak di atas. Jadi saya sambil khotbah, ntar begini, pura-pura begini, ntar begini. Sakit. Udah nggak tahan. Lalu saya pikir gimana caranya? Ini di tengah-tengah. Kalau misalnya kayak begini, nggak mungkin kan saya lagi sakit, lalu saya bilang, dia akan reaksi ganti akang ke kita. Yang sakit perut langsung dia akan reaksi, bukan saya, kan gitu. Gitu. Nggak mungkin. Lalu saya berpikir, gimana caranya? Oh, udah shortcut. Amin.
Habis amin masih mesti nyanyi lagi. Habis nyanyi pengakuan iman lagi. Habis pengakuan iman rasuli masih ada yang nyanyi lagi. Oh Tuhan Yesus, saya tuh sambil begini di belakang. Udah sakit banget, saya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Lalu doa syafaat. Doa syafaat biasanya panjang kan? Itu doa syafaat terpendek yang pernah saya berdoa. Dan paling akhir, begitu udah berkat, saya naik berkat, semakin berkeringat. Dan begitu turun, saya langsung bilang kepada majelis ya seperti diaken reaksi. Harusnya kan saya ke belakang untuk salam. Saya mohon maaf, saya harus ke belakang, tolong wakilkan. Kalau itu dia nggak bakal sakit perut. Saya yakin, tapi kalau suruh ganti pasti dia sakit perut. Sudah akhirnya ganti, selesai. Majelis-majelis itu bertanya-tanya, tapi tidak berani bertanya. Dan saya pun tidak berani menjelaskannya. Akhirnya sampai saya pulang. Apa yang saya mau cerita? Kalau pergerakan itu sudah terjadi, kita nggak bisa diam. Dan kalau kita diam, itu membuat kita berkeringat, baswar jahat. Nggak bisa kita diam. That is compassion. Ketika Anda melihat orang susah, kalau Anda masih diam, it's not compassion. Karena compassion tidak bisa membuat Anda diam. Dan itu yang selalu Yesus lakukan. Makanya ketika dikatakan, tergeraklah oleh belas kasihan hati Yesus. Selalu setelah itu, ada kejadian besar yang Yesus lakukan. Mengapa? Karena dia tidak bisa diam untuk melihat orang yang kesusahan. Itulah belas kasihan. Ini gambarannya tentang compassion. That compassion will produce action. Belas kasihan akan selalu menghadirkan tindakan. Hari ini kita belajar tentang compassion dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang orang Samaria yang baik hati. Perhatikan, tolong ditampilkan. Setelah ayat 33 ini, ya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lihat ayat 34. Apa yang dia buat? Lalu orang Samaria itu mendekati si orang Yahudi yang terluka ini. Dia membalut lukanya. Sesudah itu dia menyirami ini dengan minyak dan anggur. Lalu ia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawa ke penginapan dan merawatnya. Bahkan keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan kepada pengurus penginapan itu. Dia bilang, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan kembali dan aku ganti. Orang Samaria ini menjadikan orang Yahudi yang ditolongnya itu, dengar baik ini, sebagai subjek, bukan objek. Semua perhatiannya dicurahkan penuh kepada si orang Yahudi yang luka ini. Pertama, ia pergi menghampiri orang yang terluka itu. Orang Samaria itu fokus kepada luka-luka yang terdapat di orang Yahudi tersebut. Dia fokuskan perhatiannya kepada kebutuhan dari orang Yahudi itu. Dan dia melakukannya hingga tuntas. Bahkan yang menarik, lihat ini di ayat ini. Orang Samaria itu mengajak pemilik penginapan untuk bersama-sama terlibat dalam melakukan kebaikan. Ia mengajak orang terlibat dalam melakukan pekerjaan baik. Dan semua ini hanya bisa dilakukan ketika ia menjadikan orang yang terluka itu sebagai subjek. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Saudara harus ingat apa yang Yesus sampaikan. Dia bilang begini, ini kalimat yang sederhana tapi penting dan mendalam. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk dia datang, bukan dia subjeknya. Dia datang, subjeknya adalah siapa?
saudara dan saya. Makanya dia mau mati di atas kayu salib. Enggak setengah-setengah dia lakukan. Itulah compassion. Allah yang maha kudus punya belas kasihan kepada manusia, sehingga dia mau meninggalkan kekudusannya, hadir di tengah manusia yang hina. Allah yang maha kaya, yang punya dan menciptakan segala sesuatu, dia mau hadir dalam kemiskinan. Karena dia punya belas kasihan untuk saudara dan saya. Bukan Yesus subjeknya, tapi kitalah subjeknya. Banyak orang membantu, tapi subjeknya masih dirinya, bukan orang yang dibantu. Sehingga gimana? Kan beberapa waktu lalu lah, bertahun-tahun lalu, Bapak Ibu pernah lihat lah. Saya dulu waktu belum ada Joshua sama istri saya, masih tinggal di kampung. Kalau pagi itu cuma setel, udah ganti dari RCTI, insert, SCTV, Fokus misalnya. Trans TV, apa tuh gosipnya. Itulah. Acara itu terus dan berulang-ulang kali kalau seorang artis mau menyampaikan bantuan, mereka panggil kamera. Kasih sambil senyum-senyum. Subjeknya bukan orang yang dibantu, subjeknya dirinya. Supaya kreditnya naik. Itu bukan compassion. Maka belas kasihan itu, ini pengajaran yang Yesus mau sampaikan. Makanya dia kasih 3 contoh. Ya, ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Karena belas kasihan itu berbeda dengan simpati, berbeda dengan empati. Beda. Kalau simpati adalah orang merasa kasihan, cuma peduli terhadap orang lain, tapi tetap menjaga jarak emosional. Makanya dibilang, si imam ini berjalan, dia dari seberang, yang sedang sakit itu di sana. Dia cuma lihat dari sini. Lalu apa yang dia bilang? Ini simpati namanya. Oh kasihan. Siapa yang paling sering ngomong kasihan? Orang Manado, oh kasihan gitu kan. Dia cuma bisa bilang, kasihan itu simpati. Dia cuma lihat, oh kasihan dia. Itu simpati. Atau biasanya, kalau orang yang bersimpati dalam bahasa Inggris, oh I'm sorry to hear about your pain. I'm sorry to see you like this. Itu imam. Lalu yang kedua empati. Nah empati itu sesuatu yang lebih. Kemampuan kita untuk melihat dari perspektif orang lain dan ikut merasakan emosinya. Orang Lewi itu lewat, masih lebih lama dia lihat. Lalu begitu dia lihat nih orang berdarah, darah perlu ditolong, dia cuma bilang gitu, I feel you. I feel you. That's empathy. Tapi compassion, belas kasihan, itu adalah gabungan dari simpati, empati, dan juga lebih, yaitu keinginan untuk bertindak untuk mengurangi penderitaan orang yang luka-luka itu. Inilah si Samaria. Kalau simpati itu cuma menghibur, empati itu memahami. Tapi belas kasihan itu harus melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang itu. That's why compassion will produce action. Belas kasihan adalah tanda bahwa kasih Allah ada di dalam kita. Belas kasihan adalah tanda bahwa Tuhan mau memakai kita untuk menolong penderitaan orang lain. Bapak Ibu, Martin Luther King Jr., dia pernah berkhotbah tentang parabel ini. Dan dia munculkan 2 pertanyaan yang sangat mendalam. Dia bilang begini, the first question,
which the priest and the Levite asked was, "What will happen to me if I help him?" But the Good Samaritan reversed the question. If I don't stop and help him, what will happen to him? That is compassion. And compassion means love. Perhatikan tindakan orang Samaria itu. Ia mendekati, ia membalut lukanya. Ia siram dengan minyak dan anggur yang dia punya. Ia naikkan ke atas keledainya. Itu yang dia buat. Dan ia mencurahkan penuh semua perhatiannya kepada orang Samaria. Orang Yahudi yang sakit itu. Bahwa kenyataan orang Yahudi itu menganggap orang Samaria rendah. Bapak Ibu dengar baik ini. Compassion, belas kasih itu menghancurkan hal-hal seperti itu. Untuk memilih siapa yang mau saya tolong. Kenapa? Belajar dari orang Samaria. Orang Samaria itu menolongnya walaupun dia dianggap rendah. Kenapa? Karena subjeknya adalah bukan dirinya, tetapi orang yang sedang ditimpa kemalangan tersebut. Maka saya mau katakan begini. Ini saya baca, saya cari quotes-nya. Ada sebuah quotes bilang begini. Love is a verb, not a word. That's why love isn't declared. It is demonstrated. Belas kasihan mengalahkan batas-batas dalam kehidupan. Maka paling akhir saya mau ajak kita baca Kolose 3 ayat 12. Bapak Ibu mari kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 12, kita mulai 2-3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah yang paling pertama apa? Belas kasihan, lalu kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah belas kasihan. Kalau selama ini kita cuma menaruh simpati, cuma menaruh empati, saya bukan bilang itu buruk, enggak, itu sudah baik. Tapi sebagai pengikut Tuhan, yang Tuhan Yesus mau ajar kita adalah kenakanlah belas kasihan. Maka saya munculkan pertanyaan di akhir dari renungan ini. Siapkah kita mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi hidup kita? Kita memberi ruang dalam hati kita untuk Tuhan menaruh belas kasihannya bagi kita. Jika kita bersedia, trust me, your life will never be the same again. Are you ready for it? Are you willing to open your heart? Because we are blessed to be a blessing. Dunia ini tidak akan berubah banyak hanya karena kita berempati. Tapi dunia ini akan berubah jika penuh dengan orang-orang yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Karena ketika saya melepas belas kasihan kepada dia akan reaksi. Dia akan reaksi, akan bercerita kepada istrinya, Alma, saya merasakan belas kasihan. Dan itu tidak akan stop. Ketika dia akan reaksi berjumpa dengan siapa lagi, dia akan lepaskan belas kasihan. Itu yang merubah kehidupan. Karena belas kasihan selalu menyentuh hidup orang. Kita harus belajar itu. That's why I told you.
if you're willing to open your heart, and if you do compassion, your life will never be the same again. Maka jangan keraskan hatimu, jangan kunci pintu hatimu. Karena Tuhan selalu mau memakai kita untuk menolong orang lain. Untuk membuktikan bahwa kasih-Nya tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Saya ajak mari kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami semua yang sudah belajar dari firman. 2 kali Tuhan Yesus mengatakan kepada sang ahli Taurat, pergilah dan perbuatlah demikian. Kami yakin hari ini, setelah kami memahami firman-Mu, Engkau pun berkata kepada setiap kami, pergilah dan berbuatlah demikian. Maka kami buka hati kami. Inilah kami Tuhan, dengan keberadaan kami, dengan talenta kami, dengan kekuatan kami. Biarlah belas kasihan Tuhan mengisi kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami hadir, kami akan selalu menyatakan kasih Allah kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber belas kasih yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Kasih pasti lemah. Kasih